Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you. Hai guys, welcome back again with Enkun di channel Endesu. Fans Butang Saitama bisa merapat, karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah munculnya Genos yang menyelamatkan staff Sekingar dan Drive Knight dari serangan robot G5 di permukaan kota Z. Lebih tepatnya kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, chapter 120, yang bersumber dari website Read OPM atau Manga Stream. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojok kanan atas video ini ya. Nah, di chapter 120 ini, Genos membantu para pahlawan yang ada di permukaan kota Z untuk segera menjauhi area pertempuran. Apakah semuanya akan berjalan dengan lancar? Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan pahlawan Fudobatora Futoshi yang dengan susah payah menggendong Waganma menjauhi medan pertempuran untuk keluar dari kota Z. Sayangnya, tenaga dan kalori dari pahlawan kelas C tersebut sudah diambang batas. Bahkan tubuhnya yang awalnya gemuk sampai menjadi kurus kerontang. Pahlawan Futoshi mengeluh, dia harus makan sesuatu agar dapat cukup asupan tenaga dan supaya bisa terus berlari. Namun Waganma yang sedang digendong itu malah memarahi pahlawan tersebut, karena kondisi mereka sekarang ini sudah hampir keluar dari kota Z. Sambil menjambak kepala Futoshi, Waganma memarahi pahlawan kelas C itu dan terus memaksa si pahlawan untuk segera berlari kencang. Akan tetapi, tiba-tiba dari arah belakang pahlawan Futoshi muncul sesuatu yang bergerak sangat cepat. Ternyata itu adalah Genos yang berlari dengan kecepatan kilatnya, sambil menggendong para pahlawan yang telah dikalahkan oleh Monster Nyan bersama staf Sekingar. Seketika, pahlawan Futoshi serta Waganma langsung Genos tarik dan dibawa untuk ikut keluar dari kota Z. Dengan cepatnya, Genos berlari melewati jalanan yang ada di kota. Bahkan sampai membuat staf Sekingar beserta Waganma dan pahlawan Futoshi yang dia gendong juga ikut terangkat, sampai menabrak pembatas rel bagian atas. Genos yang terus berlari dengan cepatnya bertanya kepada staf Sekingar, apakah semua baik-baik saja? Staf Sekingar yang digendong sampai terangkat tadi menjawab, dia meminta pahlawan tersebut untuk tidak mengkhawatirkannya dan meminta Genos untuk terus berlari keluar dari kota. Namun tiba-tiba masalah muncul. Genos dikejar oleh beberapa monster yang berlari di atas pemukiman kota Z. Para monster yang mengejar Genos itu cukup percaya diri dan merasa kalau pahlawan cyborg itu sedang kerepotan membawa para pahlawan lainnya yang terluka. Staf Sekingar terkejut dan tidak menyangka ternyata masih ada monster yang bisa mengejar mereka meski Genos sudah berlari dengan begitu cepatnya. Akan tetapi Genos tidak kehabisan ide. Dengan sigap dia langsung menembakkan tembakan laser dari kedua lengannya ke arah para monster-monster yang mengejar itu. Dan seketika mereka semua langsung mati. Setelah mengalahkan para monster yang mengejarnya itu, Genos terus berlari. Lalu dia sampai di pembatas pagar besi yang memisahkan wilayah aman dan tidak aman. Setelah itu Genos melewati pagar pembatas tersebut, lalu melepaskan para pahlawan yang terluka itu agar segera mendapatkan pertolongan pertama. Sambil menoleh ke belakang, pahlawan cyborg itu bertanya, apakah orang-orang yang dia bawa masih lengkap? Sambil tergeletak kelelahan, staf Sekingar memberitahu Genos jika semuanya masih lengkap. Beberapa saat kemudian, para pahlawan yang terluka itu telah mendapatkan pertolongan pertama, tidak terkecuali staf Sekingar yang kehilangan tangan kanannya itu. Di sisi lain, Genos berdiri di atas tank sebagai pengawas untuk berjaga-jaga kalau ada monster yang muncul. Lalu staf Sekingar menghubungi staf Shichi yang berada di dalam markas asosiasi pahlawan dan memberitahu kalau mereka telah berhasil menyelamatkan Waganma. Setelah itu akan mengawalnya kembali ke markas pusat dengan pasukan militer. Staf Sekingar menanyakan tentang tim medis apakah sudah siap atau belum. Karena para pahlawan pendukung telah dikalahkan semua dan mereka telah dievakuasi dengan bantuan dari Genos. Lalu kedua staf itu saling berbicara panjang lebar. Tidak lama setelah itu, staf Sekingar memberikan teleponnya kepada Genos karena staf Shichi ingin berbicara suatu hal. Di dalam telepon tersebut, staf Shichi berterima kasih kepada Genos atas bantuannya mengevakuasi para pahlawan yang terluka dan meminta maaf kalau tidak melibatkannya dalam medan pertempuran lebih awal. Setelah itu, staf Shichi memohon kepada pahlawan cyborg itu untuk ikut terjun ke medan pertempuran dan membantu para pahlawan lainnya.
Sambil berbicara dengan telepon tersebut, Genos mengingat kejadian beberapa waktu sebelumnya. Tepatnya setelah Genos datang menolong staf Sekingar dan Dravenett dari serangan robot G5. Saat itu, Genos yang mulai menggendong para pahlawan pendukung tersebut bertanya kepada Dravenett, apakah dia memang tidak ingin diantar oleh Genos kembali bersama-sama menjauhi kota Z? Pahlawan cyborg itu menjawab kalau dia akan kembali sendiri dan meminta menyerahkan sisanya kepada Genos saja. Sesaat setelah itu, monster Nyan yang terbakar gosong dibawa oleh Dravenett sedikit menggerakkan tubuhnya. Genos terkejut melihat si monster yang masih hidup dan bernafas. Sambil mengangkat tangannya, dia berencana ingin menghabisi monster tersebut. Namun, Dravenett mencegahnya dan meminta Genos untuk menyerahkan soal monster satu ini kepadanya saja, karena si monster adalah tanggung jawabnya. Genos bertanya kepada Dravenett, apa yang akan dia lakukan dengan monster tersebut? Dravenett menjawab jika dia akan membedah si monster dan menggunakannya sebagai referensi untuk replika senjata biologis miliknya. Dravenett ingin meneliti monsternya dan belajar sesuatu dari kekuatan yang dimiliki si monster agar menjadi lebih kuat lagi. Bagi Dravenett, umat manusia memiliki referensi desain dan konstruksi dari hewan dan serangga untuk mengembangkan berbagai teknologi yang baru lagi dan lagi. Meskipun harus berhadapan dengan para monster, selama demi keadilan, semua ini akan menjadi bahan yang sangat berguna. Monsternya yang gosong dibawa oleh Dravenett itu berkata jika dia menyesali pertempurannya dengan pahlawan cyborg itu dan harusnya dia kabur saja. Karena selain ada pria yang bisa mengalahkan eksekutif dengan satu pukulan, ternyata ada juga pahlawan yang ingin membedah para monster untuk dia jadikan suatu percobaan. Mendengar perkataan barusan, Genos langsung terkejut dengan ucapan monsternya, khususnya tentang pria yang mengalahkan eksekutif dengan satu pukulan. Dia menyadari jika gurunya yaitu Saitama telah terjun ke medan pertempuran lebih dulu. Setelah itu, scene kembali di mana Genos yang sedang berbicara via telepon dengan staf Shiki. Pahlawan kelas S itu berkata jika dia akan tetap kembali ke medan pertempuran meskipun dia tidak diberikan perintah. Menurut Genos, para staf asosiasi pahlawan kurang memahami akan situasi yang sedang terjadi. Genos menambahkan jika sejak awal dia memang tidak berencana untuk mengikuti perintah dari markas pusat dan memilih bergerak sendiri. Setelah itu, Genos menutup telepon tersebut. Waganma yang ada di dekat Genos berkata jika dia tidak mau kembali kalau tanpa pahlawan kelas S itu, karena seharusnya Genoslah yang melindunginya sampai pulang dengan selamat. Staf Sekingar yang sedang diobati itu juga menambahkan kalau apa yang dikatakan Waganma memang benar adanya, dan semuanya akan bisa tenang jika Waganma nantinya akan kembali pulang dengan diantar oleh Genos. Akan tetapi, pahlawan Futoshi menghampiri Waganma sambil berkata kepada pahlawan kelas S itu untuk mempercayakan anak satu ini kepadanya saja. Dia meminta pahlawan cyborg tersebut untuk kembali ke medan pertempuran dan membantu para pahlawan yang masih bertarung. Staf Sekingar bertanya kepada pahlawan Futoshi, bukankah perutnya seharusnya masih terluka akibat serangan dari monster yang tadi? Namun pahlawan Futoshi menjawab jika yang dicakar oleh si monster saat itu cuma lipatan di kulitnya saja. Dengan kata lain, sebenarnya pahlawan Futoshi ini masih prima. Yang dia butuhkan sekarang ini adalah asupan yang cukup untuk menambah kalorinya saja. Agar lebih yakin, Genos bertanya kepada pahlawan Futoshi, apakah dia memang bisa bertanggung jawab dengan keselamatan Waganma? Pahlawan Futoshi meyakinkan Genos dan akan bertanggung jawab dengan bocah tersebut. Pahlawan kelas C itu bercerita jika dia punya tubuh spesial yang bisa mengubah nutrisi yang dia makan menjadi lemak. Dia bisa terus maju selama dia mempunyai cadangan lemak di tubuhnya. Jadi pahlawan Futoshi akan baik-baik saja selama dia terus memakan sesuatu. Makanya selama di medan pertempuran, pahlawan satu ini terus saja makan tanpa henti guys. Namun pahlawan Futoshi merasa selama pertempuran yang terjadi, dia seperti tidak banyak membantu. Maka dari itulah dia ingin berguna dengan membawa Waganma kembali. Lalu pahlawan Futoshi berteriak kepada Genos dan meyakinkannya sambil berkata, di medan perang tersebut yang dibutuhkan adalah kekuatan yang luar biasa, bukannya pahlawan yang suka berlari seperti dirinya. Lalu dia memohon kepada Genos dan memintanya untuk menyerahkan misi pengawasan kepadanya saja, agar Genos membantu para pahlawan lain yang sedang bertempur di dalam markas asosiasi monster. Staf Sekingar dan Genos terdiam mendengar permohonan pahlawan kelas C itu. Akhirnya staf Sekingar menyetujui apa yang akan Genos lakukan. Setelah itu dia melemparkan sebuah alat kepada Genos yang di dalamnya berisi semua informasi yang dikumpulkan oleh Dravenett tentang asosiasi monster. Genos pun menerima alat tersebut dan setelah ini akan kembali ke medan pertempuran. Apakah Genos nantinya akan berhasil membantu para pahlawan mengalahkan para monster yang tersisa?
Dan bagaimana nasib dari para pahlawan yang dibawa menjauhi kota Z setelah ini? Apakah mereka akan benar-benar kembali dengan selamat? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man chapter 120 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man chapter 120 yang ending scene-nya memperlihatkan Genos yang akan kembali ke medan pertempuran dengan membawa bekal berupa data lengkap yang Draft Knight dapatkan. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.